mandiri. Oke, sambil menunggu yang lain, saya coba untuk mengingatkan kembali ke adik-adik tentang beberapa hal. Mungkin ada di antara Anda yang belum kemarin eh, apa namanya memperhatikan atau ini sudah terlihat ya. Oke. Jadi saya ulangi adik-adik semuanya untuk pekerjaan elektroforesis, sampel yang Anda akan kerjakan itu tidak boleh mengandung partikel padat dan lemak dalam larutan ya, karena nanti akan bisa menyebabkan eh, apa namanya sumbatan di dalam pori ataupun di dalam gel ya. Kalau Anda nanti menggunakan elektroforesis gel, maka perlu dilakukan centrifuge dan juga desalting. Desalting artinya eh, apa namanya memperbesar perbedaan log P ya atau koefisien partisi sehingga nanti akan membantu dalam melarutkan senyawa. Kemudian perlu perhatian untuk analisis senyawa amfoter, Anda harus lakukan pengaturan pH karena di pH itu akan mengubah muatan dari senyawa tersebut ya. Mau dibuat negatif, positif, terutama ketika Anda pakai elektroforesis gel dan kalau di elektroforesis kapiler nanti pH itu juga mempengaruhi pada pembentukan muatan dari sampel dan juga pada bagaimana permukaan dari silika atau dinding dari pipa kapiler itu menjadi bermuatan dan menimbulkan elektroosmosis ya. Kemudian kalau Anda kerja dengan protein dan enzim, hati-hati dia adalah senyawa-senyawa yang sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan ya, sehingga perlu satu optimasi. Kemudian kalau Anda sedang kerja dengan SDS elektroforesis, maka sampel harus dinaturasi dan mengubahnya dalam bentuk misel. Oke, ini ada beberapa buffer. Saya ingatkan yang diatur apa adalah pH dan kekuatan ioniknya. pH sudah disampaikan tadi untuk membentuk muatan sampel dan untuk membentuk muatan di dinding kapiler. Kemudian kekuatan ionik itu terkait dengan lebar tipisnya zeta potensial ya, mempengaruhi pada zeta potensialnya. Kemudian beberapa buffer ini akan menimbulkan difusi, maka akan dilakukan pencegahannya seperti apa? Yaitu dengan memberikan volume yang sedikit mungkin ya, bandnya tipis atau lapisan sampelnya itu dibuat setipis mungkin, kemudian diberikan voltase yang tinggi dalam waktu yang sesingkat mungkin sehingga akan terjadi pemisahan selama melewati media ya. Kalau di elektroforesis kapiler ya medianya adalah di tube kapilernya itu. Kemudian konsentrasi buffer perlu dikaitkan, perlu diperhatikan karena sangat tergantung, sangat menentukan pada besaran dari viskositas ya. Nah, viskositas itu Anda sudah tahu semuanya, larinya kemana pengaruhnya? Ada di ini apa namanya, elektroforetik juga akan diperlambat kalau viskositasnya itu gede, kemudian apalagi elektroosmosisnya ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan di awal sekali pertemuan. Kemudian ini juga sudah saya ini kan elektroendosmosis itu sama dengan elektroosmosis ya. Kadang ininya nggak disebut ya jadi elektroosmosis gitu. Kemudian Anda perlu ketahui ada banyak gugus fungsional yang bisa berperan dalam hal menciptakan elektroosmosis tergantung dari materi penyangganya, bisa karboksilat, bisa sulfonik, bisa juga silika oxide ya. Nah, ini resumenya kemarin sudah saya jelaskan bagaimana timbulnya elektroosmosis itu dan sebagai resume atau yang harus diingat begitu ya.
bahwa kalau permukaan eh, dinding kapilernya itu bermuatan negatif, maka nanti akan ada eh, apa namanya aliran elektroosmosis itu mengarah ke katoda, ya. Dan itu yang kita sebut sebagai elektroosmosis. Tapi berbeda kalau apa namanya eh, elektroendosmosisnya berbeda kalau muatan di dindingnya itu dibuat positif, ya. Semuanya positif ataupun negatif itu sangat ditentukan oleh pH, ya. Ini eh, rangkumannya kemarin itu yang saya rasa tidak usah diulang. Kemudian kita masuk ke ini apa namanya yang tipikal elektroosmosis, ya. Kemarin kan sudah eh, belajar atau berkenalan dengan tipe-tipe eh, elektroforesis, ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang yang ini. Oke, ya. Jadi di capillary electrophoresis ada yang namanya eh, zona elektroforesis, gel elektroforesis, kemudian isoelectric focusing, isotachoforesis, dan kita akan belajar yang ini, ya. Tiga yang di atas ini kalian sudah eh, mengetahui. Oke, nggak bisa. Hmm. Ya, ini kemarin sudah lihat ada zona elektrofocusing, zona elektroforesis, kemudian ada apa namanya, mau diperbesar. Ya, ada zona elektroforesis, ada isotachoforesis, isoelektrofocusing. Kemarin sudah dilihat masing-masing memiliki perbedaan, ya. Nanti kita bisa lihat di videonya. Kalau ini yang isu elektrofocusing, nanti senyawa itu akan berhenti pada daerah di mana pH-nya itu sama dengan pH isoelektro isoelectric point, sehingga dia tidak bisa bergerak karena elektroforetiknya sudah zero. Kemudian ini isotachoforesis kemarin juga sudah kita lihat ada dalam satu lapisan pemisahan itu terjadi, dan lapisan itu bisa kita perkaya dengan leading ion dan juga ada lapisan yang diperkaya dengan terminating ion, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perkembangan dari capillary electrophoresis, yaitu ketika Anda membuat atau menganalisis dari suatu obat yang di dalamnya itu nanti diselimuti oleh suatu surfaktan, di mana surfaktannya itu dengan konsentrasi yang optimal untuk membentuk misel, ya. Kalau konsentrasinya kecil, maka surfaktan itu pasti akan berada dalam bentuk bebasnya, begitu, ya, melayang-layang bebas gini. Orientasinya itu di solvent itu biasa begini, ya. Tapi kalau nanti konsentrasinya diperbesar, maka nanti dia akan berada di perbatasan dua layer ini, ya. Nah, jadi kalau ini saya punya sistem
Misalnya kalau ini yang tilenya itu yang apa apolar, maka nanti ini kalau saya kasih lapisan misalnya kloroform begitu ya, CH, Cl3 itu, kemudian yang di sini air ya. Oke, maka dia nanti akan ada di permukaan ini, ya konsentrasi tertentu. Kalau kita perbesar, maka nanti ini akan menjadi globul-globul seperti gambar yang ini ya. Nah, mana yang di luar, mana yang di dalam, ini kalau yang ndolnya di sini ini yang menggambarkan hidrofil, tilenya itu adalah rantai karbon, rantai panjang yang apa namanya hidrofob atau lipofil. Kalau kamu punya media air, ya, maka yang keluar adalah gugus yang polar ini. Tapi kalau kamu punya kloroform misalnya, maka yang keluar itu adalah yang kebalikannya ya. Tilenya itu akan di luar karena berikatan dengan solvent yang melingkupinya. Nah, kita membuat satu konsentrasi yang bisa membentuk misal ini. Nah, fenomena ini sering dipakai untuk melakukan delivering substance yang dia itu sulit larut dalam media yang di, dibuat. Jadi kalau kamu misalnya punya senyawa yang ini ya, ini sistemnya misalnya dalam sistem air gitu, ya, ini air, oke. Kemudian obatmu itu adalah apolar, maka obat kamu yang apolar itu tidak akan kalau kamu punya obat yang apolar begini, nah obatmu ini tidak akan bisa larut di dalam air sehingga dia akan bentuknya terdispersi. Padahal kalau kita akan menakar larutan obat itu harusnya obat itu dalam bentuk yang terlarut sehingga kalau kamu mengambil volume tertentu, maka kamu akan mengambil obat dalam jumlah yang tertentu juga, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, kalau terdispersi, begitu dikocok, kemudian dituang, oke Bu. Tapi kalau misalnya mengkocoknya sekarang dengan besok kekuatannya berbeda, mungkin terdispersi dalam sistem itu tidak akan sama. Sehingga kemudian muncul teknologi bagaimana senyawa kamu yang apolar itu akan di-trapping di sini. Nah, ya, di-trapping di dalam obat itu, di dalam misel itu. Sehingga apa? Menjadi tersembunyi. Kalau tersembunyi berarti ini nanti dalam satu kesatuan obat dengan misel itu akan bisa campur dalam air. Nah, kalau campur di dalam air, maka kamu menakar kandungan obatnya itu akan bisa lebih sama. Ya, itu nanti kalau di teknologi farmasi sudah belajar tentang nanopartikel kurang lebih adalah seperti ini ya. Jadi dia ada media itu, kemudian juga kadang ada trapping itu tidak hanya satu layer misal ini, tapi misalnya bisa bertingkat begitu ya, dalam bentuk liposum dan sebagainya. Oke, ya. Jadi ini untuk penghantaran obat. Nah, ketika kamu itu memiliki dalam satu sistem ini ya, memiliki surfaktan dalam bentuk bebas, kemudian ada obat dalam bentuk bebas, kemudian ada obat dalam misal, kemudian ada misal yang tanpa obat, maka nanti kamu akan mendapatkan campuran yang bisa terlihat seperti ini. Ya, ini surfaktan bebasnya, ini bahan obatnya, ini misal yang ada apa namanya bahan obatnya, kemudian ini ada misal yang tidak akan eh, apa namanya ngetrap si bahan obat ya. Jadi ada satu, dua, tiga, dan empat bentuk itu. Nah, kalau kamu diminta untuk memisahkan, taruhlah kamu dalam satu campuran ada 4 begini, kemudian kamu diminta untuk melihat berapa besar tingkat enkapsulasi dari
si bahan obat. Jadi enkapsulasi itu berapa besar obat yang kapsulasi yang ketrap di dalam kapsul si misel itu, maka dengan sendirinya kamu harus bisa memisahkan bentuk ini ya. Ini kalau saya mau menganalisis ini, maka ini tuh harus terpisah dari surfaktannya bebas, obat bebas, dan juga misal yang kopong ini ya. Kalau kamu suka kacang atom, maka ini kacang atom yang ada kacangnya, ini atom yang nggak ada kacangnya ya. Kalau secara apa namanya ukuran partikel, berat berat partikel ya, itu pasti bisa dipahami bahwa yang tanpa obat ini memiliki berat yang lebih ringan ya daripada kapsul ini yang ada bahan obatnya. Nah, secara berat molekul, size exclusion, kamu bisa mendapatkan hal itu ya. Nah, kemudian secara muatan, jadi ini nanti si siapa namanya bagian hidrofil itu ketika ada di dalam satu media eh, elektrolit, media air yang mengandung buffer atau mengandung pasangan ion itu, maka dia nanti akan bisa membentuk satu muatan, ya. Nah, muatan ini kamu ciptakan juga tergantung dari pH-nya. Jadi pH-nya ini bisa bermuatan negatif, bisa juga bermuatan positif, ya. Nah, dalam contoh ini diilustrasikan bahwa muatan kamu itu, surfaktan itu memiliki muatan negatif, ya. Nah, ini negatifnya banyak, ini juga banyak, ya. Oleh karena itu, maka secara elektroforetik nanti akan ada orientasi bahwa molekul yang ini semuanya itu memiliki arah untuk elektroforetiknya mengarah pada kutub positif di sini, ya, mengarah pada elektroda anoda, ya. Tapi ada perhitungannya karena gerakan elektroforetik itu kemarin kita udah lihat dia tergantung dari jumlah muatannya, tetapi ada faktor restriksinya, faktor penghambatannya adalah berat molekul. Ya. Nah, orientasinya sama-sama ke sana. Nah, di sisi lain, kalau kamu itu memiliki muatan negatif di dalam kapiler, dinding kapiler, maka tadi kan udah tak kenalkan ya di awal tadi itu resumenya, kalau dinding kapilernya bermuatan negatif, maka elektroosmotiknya itu akan berangkat dari kutub positif ya anoda ke kutub negatif. Ya, ini merah ini. Ini merah ini menggambarkan elektroosmotik flow-nya. Dengan demikian, maka nanti Bu, elektroosmosisnya semua senyawa ini meskipun elektroforetiknya itu ke kiri tapi nanti akan hanyut dibawa oleh yang namanya arus elektroosmosis ini. Arus sungainya itu mengarah ke kutub negatif. Nah, sehingga ada perlawanan nanti dari kekuatan elektroforetik ini. Yang paling aman adalah yang molekul obat bebas kamu yang tidak bermuatan ya, elektroforetiknya kan nggak ada. Nah, eh, nanti pada akhirnya di dalam sistem elektro micellar elektrokinetik kapilari kromatografi itu akan membuat satu perhitungan antara ini apa namanya antara molekul-molekul ini tadi. Ya, kalau ini adalah ilustrasi bagaimana micellar elektrokinetik itu apa namanya dikembangkan dari mulai elektroforesis yang tanpa cairan, kemudian yang ada gelnya, kemudian ini menggunakan kapilari ditambah dengan gradien pH atau kita sebut isu electrofocusing, kemudian ini muncul teknologi yang ini ya, micellar
elektrokinetik kapilari elektrokramatografi. Ya, jadi dari tadi itu bahan obatnya, kemudian surfaktan yang bebas, kemudian surfaktan-surfaktan yang apa namanya membentuk misel, ya, mulai dari misalnya terdiri dari 5 begitu ya, biar gampang. Yang kosongan, kemudian ada misel yang apa nama sorry ini ya, yang ada bahan obatnya di sini itu ya. Nah, kamu akan mendapatkan sesuatu pemisahan seperti ini. Nah, eh nanti karena si ini kan tadi orientasinya adalah melawan arusnya ya, melawan elektroosmosisnya ya, ke kutub yang ini karena negatif-negatif itu ya. Nah, itu maka nanti kamu pertama kali yang tidak memiliki perlawanan elektroforetik ada di molekul obat itu ya. Jadi molekul yang apa namanya yang bebas itu bisa keluar duluan, kemudian diikuti dengan misalnya itu ya. Nah, misalnya ini nanti bisa dipisahkan lagi dengan misal yang ada obatnya dan ada yang tidak. Oke. Nah, kemudian besaran-besaran apa namanya pergerakannya itu mirip juga dengan elektroforesis, ditentukan elektroosmosisnya, kemudian ada elektroforetiknya, ya. Ini semuanya sama dengan itu apa namanya combine antara rumus-rumus yang di kromatografi dan rumus-rumus yang ada di elektroforesis. Ini ya ada resolution faktornya, NP teoritiknya, ada tinggi plate teoritiknya, yang itu nanti akan menentukan pada peak broadening dan sebagainya. Ya, ini selectivity-nya ada acceptance kriteria yang memenuhi adalah selektivitas lebih dari 1,02. Nah, kalau selektivitas itu hanya melihat ujung peaknya di atas atau kepalanya, tetapi kalau nanti resolusi itu berarti mempertimbangkan bagaimana posisi pita itu yang ada di bawah ya, atau kakinya dari peak itu ya. Nah, kemudian ini ada guidance dari apa namanya Agilent, ini satu merek ya. Capillary electrophoresis pertama itu adalah sampelmu itu harus bisa dilarutkan di dalam air ataupun buffer ya. Kemudian syukur-syukur kamu sudah memiliki apa namanya harga pKa yang dimiliki oleh senyawa itu. Jadi kalau apapun analisisnya, kamu itu harus berbekal pada besaran fisika kimia dari senyawa tersebut. Bisa dari pH-nya berapa, kalau dilarutin di air, pKa-nya, gugus kromofornya ada atau tidak, berat molekulnya, ada gugus kromofor itu nanti relatednya pada panjang gelombang maksimalnya bisa dianalisis dengan spektro UV vis atau tidak. Log P itu pasti nanti juga berkorelasi dengan kelarutannya. Kemudian kalau kamu akan analisis dengan GC akan melihat berapa titik didihnya dan sebagainya ya. Nah, kalau pKa-nya dari studi literatur sudah bisa diketahui antara eh, apa namanya kita kita bisa bedakan 3 klasifikasi, ada yang kationik, anionik, atau yang eh, netral. Nah, maka nanti pertama kali kamu akan gampang sekali itu memilih yang kapilari zona elektroforesis dulu ya. Nah, kemudian dengan berbagai ini, kalau pKa-nya sesuai yang mana? Kalau pKa-nya 2,5 ya nanti dilarutkan dengan fosfat ini, ya. Terus muncul peak atau tidak gitu ya. Kalau tidak itu ada 2 hal.
sampel yang dianalisis itu cukup ataukah tidak, ya. Kalau terlalu encer, maka kamu tidak diperkenankan untuk memperbesar volume sesuka hati ya. Karena kalau volumenya itu diperbesar dengan semaunya, maka itu band yang setipis mungkin itu tidak bisa kita ciptakan. Ya, oleh karena itu apa yang perlu diinikan adalah dengan melakukan peningkatan konsentrasi atau dipekatkan. Ya, jadi preparasi sampel untuk kromatografi atau spektrofotometri itu tidak selalu mengencerkan ya, tetapi juga kita bisa meningkatkan ya konsentrasi itu. Nah, itu untuk ini ada pertanyaan. Kalau tidak, saya mau ajak kamu melihat ini. Oke, melihat-lihat. Sebentar. Eh, hmm, Bentar deh. Nggak bisa dihentikan. Oke. Oh, oh. Iya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Mhm. Nggak muncul ya. Oke. Eh, Bisa dilihat deh. Kecil ya. Oh, yang ini tak exit dulu. Fair. Eh. Nanti kok hilang. Kan. Ya. Eh. Nah, ini kita akan lihat apa namanya eh elektroforesis kapiler. Jadi ini secara peralatan ya ada dua reservoir buffer, kemudian ini diameternya cukup kecil dengan voltase 10 sampai 60, deteksinya macam-macam ya. Bisa absorbance detector, conductivity, mass spectrophotometer. Nah, secara ini apa namanya diagramnya ini ada reservoir buffer yang biru, kemudian ada silika gel, kemudian elektroda PT, kemudian ada high voltage supply, kemudian ada detektor yang selalu diberikan di sisi terminal reservoir ya. Nah, sampel injeksinya itu ada bermacam-macam, ada berdasarkan pada gravitasi. Jadi yang hijau ini diisi sampel, ya hijau sampel. Kemudian di sini yang biru itu reservoir buffernya ada perbedaan tinggi, sehingga sampel itu bisa masuk. Kalau sampelnya udah masuk, kemudian diganti apa namanya? Diganti tadi ada sampel kan hijau tadi, kemudian diganti dengan reservoir buffer yang sama dengan yang di terminal, kemudian dikasih voltase. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pressure.
atau pressure injection ini hijau lagi ya. Nah, apa namanya yang hijau ini ada sampel, kemudian nanti ditekan ya. Ini masukkan ujung kolomnya, kemudian ditekan, di pressure di sisi sini sehingga hijaunya itu sampelnya itu masuk ke dalam kapilari atau juga ini bisa disedot ya, ditarik yang di biru ini, di vakum ke atas sehingga sampel hijaunya itu masuk ke sana. Nah, setelah ada sampel yang masuk, kemudian dijalankan dengan memberikan voltase supply, jangan lupa yang ini diberikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah electrokinetic injection tanpa ada memberikan tekanan atau perbedaan tempat dari si sampel reservoirnya itu, tetapi diberikan arus listrik sesaat. Sehingga ini nanti akan terjadi aliran masuk si siapa yang hijau itu nanti akan masuk. Kemudian setelah itu sesaat kemudian hijau itu terus kemudian diganti di replace dengan reservoir buffer ini ya. Kemudian dilakukan analisis. Nah, itu teknik untuk memasukkan sampel. Jadi ada tiga ya, berdasarkan gradien, kemudian tekanan, diinjeksi atau di pressure, kemudian ada memberikan elektro voltase ya, elektrokinetik. Oke. Kemudian setelah itu nanti kamu akan mendapatkan elektroosmosis force gitu ya. Jadi eh, apa namanya di capillary electrophoresis atau CE ini ada electrophoresis. Nah, ini kamu bisa lihat kalau misalnya di sini dikasih pH lebih dari 3, karena apa? Silika itu kemarin kan pKa-nya di sekitar 3 ya, 2 sampai 3. Kalau pH-nya 3, berarti kamu memberikan suasana basah bagi silanol groups itu. Nah, dengan memberikan nuansa basah, maka apa namanya si Si ini ya kalau ada basah karena pH-nya lebih dari 3, maka nanti per elektron ini akan narik si OH itu, akhirnya si Si-nya menjadi O bermuatan negatif ya. Nah, ini pada jajar-jajar bermuatan negatif ini ya. Muatan negatif, muatan negatif, negatif di bawah ini juga iya. Oke. Nah, diameternya itu hanya 25 sampai 100 mikrometer, kecil banget. Nah, apa yang terjadi setelah ada muatan eh, itu, kemudian nanti dialirkan buffer, kemudian muatan-muatan positif itu, nah ini ya, muatan positif itu akan mulai mendekat di muatan dinding ini. Akibatnya nanti akan terjadi eh, pergerakan ion negatif yang bebas bergerak itu ke arah anoda. Terus di sini daerahnya kebanyakan ion, kemudian akan terjadi osmosis ke sana, ya. Jadi kalau muatannya itu negatif, maka dia akan mengalir ke katoda, ya. Kebalikannya kalau yang di sini ini fixed layer-nya Anda bisa lihat di diagram ini, ya. Fixed layer ini positif satu, ini nggak pernah bergerak ke atas ya. Kalau ada ke atas, maka nanti ada yang di bawah dan akhirnya di sini akan duduk sama banyaknya dengan muatan negatif. Ini fixed layernya. Hehehe. Ah, oke, elektroosmosisnya ke sana.
Kemudian semakin cepat gitu ya. Oke. Kemudian ini sampel size-nya cukup kecil ya. Kalau GC 0,1, kalau ini 1 nanoliter bahkan bisa ya. Waduh, ngambilnya kayak gimana gitu ya. Semuanya serba otomatis. Oke, oke, oke. Jadi kita lihat deteksinya. Longer lap capillary does not increase the number of theoretical plate ya. Kemudian indirect detection juga bisa dikerjakan. Kalau beberapa yang tidak memiliki gugus absorben yang ini bisa di indirect ya, bisa dengan derivatisasi. Nah, itu kira-kira untuk deteksi kita. Kemudian ada satu lagi. Hmm, bentar. Ini aku. Salah. Bentar ya, Dek ya. Eh, saya ke yang ini. Eh, yang memperjelas untuk zona kapilari elektroforesis dan teman-temannya itu. Ya, udah terlihat ya. Oke. Ini ada 3 hal yang bisa dilihat di sini. Ya, capillary zona electrophoresis, capillary isotachophoresis, dan isoelectric focusing di sini. Kalau kita lihat yang capillary zona electrophoresis, nah ini, nah sambil berjalan itu dia nanti akan eh, terpisah ya, yang tadinya nyampur, kemudian ada elektroosmosis, dia akan membawa muatan-muatan ini. Nah, nanti di sini akan terlihat ada pik merah yang keluar, itu dia akan membentuk suatu pita. Nih, ya. Nah, ada eh, daerah yang apa selanya gini ya di bawah itu karena tidak ada yang memberikan signal di detektor itu. Kemudian ini bentuknya ada kayak kamu punya kromatografi pada umumnya. Kemudian kalau yang isotachophoresis, ini ada yang high mobility ions atau leading ions yang kita L, ada yang low. Ini coba lihat. Di sini pemisahan tadi terlalu cepat ya. Eh, ya, ini ada kadang yang leading ion itu bisa disebut high mobility ions, yang terminating tadi bisa disebut juga low mobility ions ya. Ini ada high dan low. Hmm. Jadi nanti ada pemisahan yang sudah terjadi itu terus berjalan.
kemudian kamu akan melihat bahwa di sini tidak ada area kosong ya, yang isinya buffer aja itu tidak ada. Sehingga yang saya sebut kemarin itu kayak tangga. Nah, ini naik ya. There is no buffer between analyte bands. Jadi ininya kayak tangga begini. Nah, kemudian nanti dia akan membentuk begini ya. Nah, luas areanya adalah yang dibuat segi 4 itu. Nah, kemudian yang ISO ini focusing, nah, Anda bisa lihat bahwa ini ada pH gradient ya. Kemudian analit itu nanti dipompakan masuk, kemudian senyawa amfolitnya itu eh, berjalan melalui pipa kapiler yang ada strong base-nya dan strong acid-nya, sehingga ini digambarkan dengan gradasi warna yang berbeda ya. Kemudian kalau voltasenya dimainkan, maka segera nanti sampel itu masuk dan akan apa namanya, ini gradasinya, pH gradiennya terbentuk, kemudian sampel itu nanti dimasukkan ya. Yang merah itu low, yang di sini high itu yang basah. Kalau ada sampel masuk, ini kalau sampelnya masuk itu kemudian dia nanti akan berjalan dan mencari di titik mana masing-masing senyawa itu berhenti. Taruhlah seperti ini. Jadi ada daerah yang berhenti di pH ini, ada yang di pH sini, kemudian ada yang pH di sini. Dan di sini kemudian seiring dengan dia mencari-cari itu, elektroosmosis itu terbentuk juga. Kemudian ini nanti kalau kita perhatikan gambarnya itu nanti ya mirip dengan yang pertama, yang capillary zona electrophoresis. Terlihat hitam keluar, yang orange kemudian biru. Ya, oke. Nah, itu semoga nanti bisa memperjelas apa yang sudah saya terangkan ya. Nah, ini beberapa apa namanya literatur dari pekerjaan ini. Oke. Oke, begitu ada pertanyaan, jadi sudah mengerti secara instrumen untuk capillary electrophoresis, secara diagram sudah ada, secara peralatan sudah saya tunjukkan, realnya seperti apa, kemudian bagaimana memasukkan sampel di capillary electrophoresis, kita bisa memanfaatkan perbedaan posisi, gradien, bisa juga berdasarkan pada eh, pemberian tekanan atau injection. Kemudian kita juga bisa kerjakan dengan memberikan hubungan arus secara pendek sehingga nanti sampel bisa dimasukkan ke dalam kapilari, kemudian baru dimasukkan itu. Kemudian yang mempengaruhi pemisahan di kapilari elektroforesis ada si elektroosmosis, ada elektroforetik, masing-masing memiliki faktor apa namanya yang berpengaruh positif linear, ada yang berpengaruh kebalikannya atau restriksinya ya. Kemudian preparasi sampel sudah saya sebutkan, tidak boleh ada minyaknya, tidak boleh ada partikel tersuspensinya, kemudian cara mengatasi kalau sampelnya ada itu bagaimana ya. Kemudian pengaruh pH dan sebagainya. Oke, saya buka pertanyaan. Kalau misalnya ada, silahkan. Oke. Tidak ada. Kalau
demikian, nanti kita ketemu ujian ya, Dek ya. Masih 1 minggu lagi ada apa namanya flashback untuk diskusi praktikum. Nah, hari ini tidak ada presensi. Presensinya nanti akan diklaim oleh Bu Mita karena aku lihat di Simaster eh, eh, tidak ada settingannya. Gitu nggih. Oke, kalau tidak, selamat melanjutkan liburannya. Besok masih libur. Kemudian tetap jaga kesehatan agar tetap selamat dan bisa eh, ujian dan nanti mempersiapkan untuk semester berikutnya. Oke, ketemu saya nanti saya tagih ilmumu tentang pemisahan pada saat besok analisis kesediaan kosmetik, makanan maupun obat. Ya, ingat apa namanya bekal kita adalah bagaimana kita mencari sifat fisika, kimia fisika dari substance, kemudian dari matriks atau senyawa-senyawa di luar sampel yang harus kita kendalikan biar sampel itu terlihat cemerlang, terlihat dengan sensitivitas yang tinggi, sehingga meskipun ada senyawa yang lain itu tetap tidak mengganggu eksistensi dari si analit target kita. Ya, oke gitu nggih. Saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima Iya, kasih Ibu. sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ayo.